Puji nama Tuhan saudara. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah izinkan kita, memberi kesempatan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, dan kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih nanti kita akan disegarkan, dikuatkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya semua Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini, dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan untuk kita naikkan pujian. Mari, seberapa yang hadir, saya undang jemaat bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, membesarkan akan Engkau. Kami rindu menikmati lawatan-lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kami kepada Engkau, melalui kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon kehadiran daripada kuasa Allah yang maha tinggi di tengah-tengah kami. Tuhan, urapilah kami semua, terlebih pelayan-pelayan-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani pelayanan pagi hari ini. Engkau mau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Engkau tolong buat song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk melayani kami pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah. Biarlah urapan Tuhan secara khusus bagi mereka, sehingga jemaat Tuhan iman boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu yang ajaib. Kami sangat percaya Bapa di surga, saat kami memuji menyembah Engkau, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini selain kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong sidang jemaat-Mu, pimpin mereka, tibakan mereka tempat ini bersama kami untuk memuliakan dan membesarkan akan Engkau. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersekutu tempat ini. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu Hera ya dari Mission Care. Senang Pak, Ibu bisa kembali kita berkumpul di sini ya. Pastinya akan membawa kabar baik buat kita semua. Kabar dari Tuhan tentunya ya. Haleluya. Kita mau siapkan pujian kita. Ceria, nggak usah lihat umur, yang penting ceria ya, bahagia terus Pak ya.
Tuhan beserta kita. Kita bangkit berdiri ya. Kalau kita bangga, kita bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Saudara, karena kita punya berkat luar biasa, kita mau terbang. Ya. Firman-Nya itu sungguh luar biasa. Ku kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Haleluya. Sefirman-Mu teguh menopang
hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih padamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Hari baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan.
Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Juga kami diberikan hati Tuhan untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan bersyukur, berterima kasih untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan pengiringan-Mu, berkat anugerah dan rahmat-Mu Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dan juga kami sebentar akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau sudah mengurapi dia. Sehingga apapun yang dikatakannya Tuhan itu adalah berasal daripada Engkau. Amin, amin. Akan memberkati jemaat kami di tempat ini. Amin. Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Haleluya. Berkati pelayanannya Tuhan, kesehatannya, Amin. rumah tangganya, semuanya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saya selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya yang Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, satu kebaikan Tuhan ya kita terima hari lepas hari. Kalau sampai hari ini kita masih ada di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tidak pernah bosan mengatakan tidak selamanya kita bisa seperti ini. Ya, karena satu dan lain hal. Ya, tapi kalau hari ini masih Tuhan berikan itu bagi kita, ya karena itu masih kebaikan Tuhan yang kita terima pada pagi ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berterima kasih lebih dulu kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, terima kasih ya buat Ibu Gembala dan juga para pengurus yang lain. Saya pernah datang di tempat ini beberapa tahun yang lalu, ya karena waktu itu tadi sudah disampaikan. Waktu itu saya menjadi pengurus daripada Mission Care mulai dari tahun 2020. Ya, waktu itu saya masih bendahara. Ya, saya pernah berkunjung, jadi saya mengenal Pak Markus, bertemu satu kali, tapi nama itu selalu ada karena setiap saya mentransfer dana, saya pasti mentransfer kepada para koordinator yang ada koordinator ya. Ya, bersyukur waktu itu bisa bertemu satu kali dengan hambanya, ya dan saya bisa melihat hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Ya, salah satunya adalah Pak Markus yang saya lihat kesetiaan yang luar biasa. Waktu beliau dipanggil pulang, sebetulnya hati saya dengan Ibu Herawati itu hendak pergi, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan, sehingga saya bilang kita satu saat harus ke sana, saya bilang. Ya, dan puji Tuhan baru hari ini saya bisa datang ke tempat di sini. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan mungkin sedikit pengenalan. Ya, tahun ini saya dipercayakan menjadi Ketua Mission Care Bandung, Bapak Ibu. Ya, saya percaya ini bukan satu beban bagi saya, tapi satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saya. Ya, kalau dalam masa-masa seperti umur saya ini masih Tuhan berikan kepercayaan yang luar biasa, ya saya bisa mengemban panggilan Tuhan ini untuk melayani dalam yayasan ini. Saya bersyukur saya bisa mengunjungi banyak hamba-hamba Tuhan, berbicara dengan banyak hamba Tuhan. Ya, saya bisa melihat bagaimana mereka bergumul dengan luar biasa dalam pelayanan mereka. Tapi satu hal yang saya lihat, ya Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Ya, seberat apapun, sebesar apapun pergumulan dan persoalan hidup mereka,
Saya tetap bisa melihat bagaimana Allah mengasihi hamba-hambanya, Allah tetap memberikan kekuatan bagi hamba-hambanya, dan saya juga tetap melihat banyak mujizat yang terjadi melalui hamba-hambanya. Ya, saya bersyukur saya bisa ada dalam pelayanan ini karena saya menjadi salah satu bagian yang bisa menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Ya, karena kita tahu ya Allah masih bekerja sampai sekarang. Ya, kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah Allah bekerja sampai sekarang. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, dikatakan di dalam ayat ini, Bapakku, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bekerja sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat hal-hal yang terjadi pada waktu memasuki awal tahun ini, ada kebakaran yang luar biasa di Amerika, ada gempa yang hebat di daerah Mongol ya, atau Tibet, daerah sana, dan banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, tapi kita bersyukur kita bisa melihat ya, dalam kondisi apapun kita bisa mengerti nanti Allah tetap bekerja sampai sekarang. Ya, sebab itu kalau kita bisa kuat sampai hari ini karena ada Allah yang menopang, yang bekerja, yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus menyatakan dia tetap bekerja sampai sekarang. Allah tidak menciptakan dunia ini dan meninggalkannya. Ya, kita percaya bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Ya, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita pada awal-awal, pada waktu masa pandemi COVID, mungkin banyak orang ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam masa-masa yang seperti itu pun kita bisa lewati semuanya. Anak-anak Tuhan bisa melewati semuanya. Ya, ada hal yang menjadi ketakutan, mungkin di PHK lah, ya, tidak bisa berusaha dengan baik, takut kekurangan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap melihat ya Allah bekerja dan Allah mencukupi. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang kekurangan pada waktu mengalami pandemi COVID pada waktu itu. Saya percaya Allah tetap memelihara kita, menjaga kita, dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebab itu kita boleh mengerti pada pagi ini, ya, di mana kita bisa melihat, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah bekerja sampai sekarang, sampai saat ini, ya, dan bahkan sampai kepada kesudahan alam, kesudahan dunia ini berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melalui kehidupan yang kita jalani, kita bisa menikmati semua pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan sampai saat ini, ya, kita bisa tetap melihat bagaimana Allah menyatakan selalu pertolongannya, kasih-Nya, kuasa-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu yang harus kita mengerti pada pagi ini, ternyata Allah tidak bekerja sendirian. Allah tidak pernah bekerja sendirian. Ya, oleh karena kasih-Nya, Dia ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dengan Dia. Coba perhatikan, Allah tidak pernah bekerja sendirian. Ya, oleh karena kasih-Nya, Dia memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Untuk apa? Untuk bekerja sama dengan Dia. Ya, kalau kita bekerja sama dengan pengusaha terkenal, katakanlah, aduh, bangganya luar biasa. Ya, kita bekerja sama dengan pejabat yang punya nama, yang punya kedudukan, bangganya luar biasa kita. Tapi pernahkah kita bangga Bapak Ibu kalau Allah juga bekerja sama dengan kita, ya, untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan mujizatnya juga bisa melalui kita. Jadi kita lihat Allah tidak pernah bekerja sendirian. Ya, Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dengan Dia. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Kita akan mengambil bagian kita untuk kita menjadi bagian yang bisa bekerja sama dengan Allah atau tidak. Jadi kita bisa mengerti bahwa Allah adalah satu-satunya yang hadir, ya, yang melakukan pekerjaannya.
Yang pertama kita lihat ya, Allah bekerja di sekitar kita. Bapak Ibu coba kita perhatikan ya, Allah bekerja di sekitar kita. Mungkin kalau pada pagi ini ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kita, hal-hal yang ada di sekitar kita harus kita hadapi, yang kita gumuli. Bapak Ibu jangan pernah takut, karena di dalam hal itu pun Allah tetap bekerja di sekitar kita. Yang pertama adalah Allah bekerja di sekitar kita. Ya, jadi melalui masalah, melalui pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf, ya kisahnya sangat kita hafal, sangat kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Dia tidak pernah lepas dari satu masalah kemudian selesai. Tidak, dia berhadapan dengan masalah satu selesai, masalah berikutnya sampai Tuhan muliakan dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Kalau kita lihat itu adalah pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf. Ya, jadi kita lihat dalam pergumulan pun, dalam masalah pun, dalam persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu jangan pernah takut. Kenapa? Allah ada bekerja dengan kita, dengan persoalan dan masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya beberapa hari yang lalu tadi sudah disampaikan, saya seorang konsultan pajak, ya konsultan yang bergerak dalam bidang sistem. Ya puji Tuhan, Tuhan anugerahkan itu. Ya beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah satu klien saya. Dia dicerita tentang saudaranya, ya tentang saudaranya yang tertipu, ya dan mengalami kerugian yang cukup besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau kita terima pesan WhatsApp yang tiba-tiba mengatakan hai, halo, ya kata-kata yang seperti itu hati-hati. Ya, karena itu bisa sebuah jebakan untuk menipu. Ya, jadi saudaranya klien saya itu dia dapat pesan seperti itu, kemudian dia berhubungan ya melalui pesan WA, WhatsApp yang tidak pernah bisa video call dengan orang itu, tapi dia yakin orang itu adalah seorang perempuan. Ya, dari kata-katanya dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati. Penipuan seperti itu sangat banyak yang nanti masuk ke hal yang pokoknya banyaklah hal yang seperti itu, karena memang itu ada satu sindikat yang bekerja seperti itu untuk merugikan banyak orang. Ya, jadi saudara daripada klien saya ini dia berlanjut seperti itu. Ya, kalau laki-laki hati-hati, diajak dalam pesan-pesan WA itu seperti berpacaran. Ya, sehingga untuk mendekatkan, untuk lebih percaya. Orang ini tertipu seperti itu. Dia sudah punya istri, dia punya anak, ya, tapi dia tidak pernah cerita. Dia lihat dia investasi cukup besar, miliaran Bapak Ibu. Ya, tapi saya bilang kok dia bisa percaya ya, orang yang dikenal hanya melalui pesan WA yang mengatakan hai, ya say hello lah dan sebagainya. Dia masuk ke sana dan dia diberikan satu aplikasi, dia melihat apa yang diinvestasikan dengan dia memang menghasilkan jumlah yang sangat besar. Tapi saya katakan itu kan hanya aplikasi, angka-angka yang fiktif. Ya, sampai dia berjanji mau bertemu, mau beli villa di Bali karena memang uangnya sangat besar yang didapat waktu itu. Berjanji untuk bertemu, untuk membeli sama-sama villa di Bali dari keuntungan yang seperti itu. Esoknya blast, hilang, tidak bisa dikontak, tidak bisa dihubungi dan aplikasi juga hilang. Bapak Ibu mau cari kemana? Ya, hati-hati. Ya, jadi kita lihat mungkin masalah itu begitu berat. Saya ingin sampaikan beberapa masalah yang seringkali begitu menekan dalam hidup kita. Mungkin persoalan dia seperti itu. Saya punya satu klien juga mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Padahal sebelumnya saya pegang cukup lama ya perusahaan, ya menghasilkan juga cukup banyak uang dan sebagainya. Pada satu saat Tuhan izinkan dia mengalami kebangkrutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya mempelajari, saya melihat, akhirnya saya bisa mengatakan lebih baik kamu mengalami kebangkrutan. Lebih baik kamu mengalami masalah yang seperti ini. Kenapa? Dengan mengalami hal seperti itu, saya bisa melihat Tuhan bekerja dan mengasihi dia. Keluarga ini seluruhnya diselamatkan. Dia mengenal Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya, dan sampai hari ini dia boleh tetap setia. Walaupun Tuhan tidak pulihkan seperti semula, tapi saya percaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan melalui masalah yang ada di sekitar kita, melalui masalah yang mungkin kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi,
Saya juga pernah menguatkan seseorang yang terkena kanker otak, seorang wanita. Ketika kami berkunjung, dia katakan, kenapa saya harus mengalami ini? Selalu dia protes kepada Tuhan, padahal saat ini adalah saat di mana saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saat dia dengan kesungguhan hatinya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kok Tuhan izinkan seperti itu? Bapak Ibu, dia hampir mau bunuh diri Bapak Ibu beberapa kali. Waktu saya datang, saya hanya katakan, mungkin hari ini kamu melihat persoalanmu, pergumulanmu begitu berat dalam hidupmu. Ya, mungkin kamu melihat begitu sulitnya dan begitu besarnya masalah yang kamu hadapi. Tapi saya katakan, percayalah, ketika waktunya berjalan dan ketika Tuhan menyatakan kasih dan kuasa dalam hidupmu, nanti kamu akan flashback dan kamu akan melihat ternyata pada waktu itu saya, walaupun dalam tanda petik mengalami masalah yang begitu besar, padahal tidak ada apa-apanya. Dengan berlalunya waktu, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia. Sehingga mari kita belajar melihat persoalan dan masalah pergumulan yang kita hadapi. Dalam hal yang seperti itu pun kita tahu Allah bekerja di sekitar kita. Jadi kalau pada pagi ini Bapak Ibu mengalami banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupmu, masalah yang ada di sekitar kita, jangan pernah takut. Karena ada Allah yang memberikan kekuatan bagi kita, menolong kita di dalam hidup kita ini. Hal yang lain yang mungkin kita melihat, kita juga bisa melihat Allah bekerja di sekitar kita melalui berbagai banyak mujizat yang terjadi, dan saya percaya selalu ada berkat yang baru yang kita terima di dalam Tuhan, bukan? Bapak Ibu, kalau setiap pagi bisa bangun dengan sehat, dengan kuat, ya itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, karena tidak selamanya orang menerima itu. Ya, beberapa yang lalu saya juga kunjungi salah satu klien saya memberikan kekuatan bagi dia karena dia sudah mengalami 4 kali operasi. Dan ada organ tubuh yang diambil. Yang pertama empedu dia sudah diambil, ginjal juga 1 sudah diambil, dan sekarang dia bergumul dengan kantung kemih yang dikatakan juga harus diambil karena memang sudah ada bagian-bagian yang harus dikerok, ada berapa titik. Dia katakan, apakah saya kuat untuk hadapi ini? Saya menguatkan dia. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalaupun dalam kondisi yang seperti itu, yang perlu kita dapatkan adalah kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menjalani dalam kondisi seperti itu. Ya, memang saya melihat ada beberapa orang yang mungkin tidak sembuh. Ya, tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan memberikan kekuatan bagi dia untuk dia bisa menjalani hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alami berbagai banyak mujizat yang terjadi. Dan saya percaya selalu ada berkat Tuhan yang kita terima ya melalui mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kalau hari yang kemarin saya diantar Pak Melki untuk melihat beberapa hamba-hamba Tuhan yang katakanlah akan menjadi calon partner yang akan kita subsidi. Ya, kita berkunjung salah satu hamba Tuhan dengan pelayanan yang ada seperti itu. Ya, di mana saya melihat hamba Tuhan bisa mengasihi Tuhan luar biasa. Dia memberikan tempat yang terbaik bagi tempat ibadahnya. Ya, tapi tempat untuk dia tinggal sangat sempit sekali Bapak Ibu. Dia punya 2 putri yang tinggal di sana, suami istri ini tinggal untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Ya, kalau saya lihat kok seperti ini, ya saya bisa melihat begitu banyak hal yang seperti itu. Tapi ketika kami berbincang dalam kondisi rumah yang seperti itu, putrinya yang besar kuliah di IPB Bapak Ibu. Ya, jadi saya bisa melihat bagaimana selalu banyak mujizat, selalu banyak anugerah yang Tuhan berikan. Ya, saya bersyukur dalam pelayanan ini saya bisa berkunjung kepada banyak hamba Tuhan di pedalaman, di desa-desa, di daerah terpencil. Ya, saya tetap bisa melihat dalam kondisi yang seperti itu pun mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu pada pagi ini mari ya kita bisa memahami dan kita bisa mengerti kalau Allah bekerja sampai sekarang melalui apa yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, Allah bekerja di dalam kita melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, Allah bekerja sampai hari ini, sampai sekarang di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita masing-masing melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan memberikan Allah, Roh Kudus Allah
Roh Kudus yang boleh berdiam dalam diri kita. Ya, saya percaya ketika kita bisa taat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya ada selalu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan selalu ada ucapan syukur yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang harus kita hadapi dalam hidup kita, mungkin dalam tanda petik menghadapi hal-hal yang tidak baik sekalipun, ya, kita punya Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Jadi kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang dalam tanda petik mungkin merugikan kita, Bapak Ibu, coba taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya selalu mengatakan kalau Tuhan bisa memberikan sesuatu dalam hidup kita dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita terima dalam hidup kita, dapatkah hal yang sama juga kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada saat Tuhan mengambil sesuatu dalam hidup kita? Memang tidak mudah, tapi saya percaya orang yang mau taat dalam pimpinan Roh Kudus, dia bisa melakukan itu dalam hidupnya. Kalau Tuhan bisa memberikan sesuatu, Tuhan juga bisa mengambil sesuatu dalam diri kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan juga mengambil sesuatu dalam diri kita, Tuhan juga bisa mengembalikannya bagi kita, membalikannya bagi kita. Jadi jangan sampai kita karena satu persoalan dan masalah yang kita hadapi, ya, kita tidak lagi taat dan tunduk kepada Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah Roh Kudus adalah satu pribadi, ya, yang dia juga dapat terluka di dalamnya karena perbuatan yang kita lakukan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan Allah Roh Kudus. Ya, jangan mendukakan Allah Roh Kudus. Saya percaya orang yang mau taat dalam pimpinan Allah Roh Kudus akan mengajar kita hari lepas hari. Ya, perjalanan iman menuju kepada kesempurnaan adalah bukan sesuatu yang instan yang terjadi begitu saja. Tapi saya percaya melalui satu proses demi proses yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ketika kita mau taat tentang hal sesuatu yang dapat kita tinggalkan yang tidak baik, kita taat, Tuhan akan mengajarkan lebih banyak lagi ketaatan-ketaatan yang dapat kita lakukan karena kita mau tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Jadi kita lihat Allah bekerja di dalam kita melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Saya juga tidak selalu berjalan dengan baik dan perjalanan apa yang saya jalani, Bapak Ibu. Saya juga menghadapi banyak masalah, persoalan yang ada. Ya, dengan pekerjaan saya, konsekuensi pekerjaan saya seperti itu. Saya juga pernah dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang cukup berat bagi saya. Tapi saya belajar untuk taat selalu kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, saya bisa melihat ya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ya, persoalan demi persoalan yang Tuhan selesaikan dalam hidup saya. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang mengalami hal itu dalam kehidupannya, itu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, sebab itu kalau Allah bekerja di dalam kita melalui pimpinan Allah Roh Kudus, ya kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah hati dan memperbaharui pikiran kita. Ya, Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan membimbing kita dan membentuk karakter kita. Ya, karakter itu terbentuk ya kalau kita mau taat atas pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, tapi kalau kita tidak mau taat, Allah Roh Kudus tidak bisa paksa kita, Bapak Ibu. Allah Roh Kudus tidak bisa memaksakan kehendaknya dalam diri kita. Tapi ketika kita mau taat, Dia akan bekerja dalam diri kita. Sebab itu biarlah kita hargai ya pribadi Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang selalu memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam diri kita. Saya ingin bacakan ayat ini ya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah Roh Kudus ya yang diutus oleh Bapa, Dia yang mengajarkan kita segala sesuatu kepadamu. Kalau kita mau taat, kita mau tunduk atas pimpinan Allah Roh Kudus, kita akan bisa melihat bagaimana Allah akan membentuk karakter kita yang semakin hari semakin sama dengan Kristus. Bukankah itu yang seringkali juga kita nyanyikan? Ya, ku mau sepertimu Yesus. Ya, kita punya
pikiran dan hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itu tidak akan terbentuk kalau kita tidak mau taat dalam pimpinan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan membentuk kita dan kita mau taat, Tuhan ajarkan kita ya untuk lebih banyak lagi kebenaran yang Tuhan nyatakan, dan lebih banyak lagi yang dapat kita kerjakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan firman Tuhan itu hanya menjadi sebuah pengetahuan dalam diri kita. Jangan biarkan firman Tuhan itu sesuatu yang kita ketahui dan kita tidak pernah lakukan firman Tuhan itu dalam diri kita. Tapi seberapa dia mengajar kita, seberapa Bapak Ibu mengenal firman Tuhan, lakukan kebenaran firman itu dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan akan memproses hidup kita, membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi Allah bekerja di dalam kita melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Kita bersyukur kalau Tuhan katakan Dia bekerja sampai sekarang, dan Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia juga bekerja sampai sekarang. Saya percaya kalau kita taat, kalau kita bisa peka, ya kita bisa menikmati semua itu dalam diri kita, sehingga selalu ada kekuatan, ya selalu ada kemenangan, selalu ada ucapan syukur yang dapat kita selalu berikan kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Allah bekerja melalui kita. Ya tadi Allah bekerja di sekitar kita, Allah bekerja di dalam diri kita. Tapi hal yang ketiga, tadi saya katakan Allah tidak bekerja dengan tidak sendirian. Tapi Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa bekerja sama dengan Dia. Sebab itu hal yang ketiga, Allah bekerja melalui kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah rindu untuk memakai setiap pribadi karena Allah ingin bekerja sama dengan kita. Ya, bekerja melalui kita, melalui hidup kita. Ya, melalui talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ini hal yang penting. Ya, dunia ini membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Tuhan, ya, yang bekerja melalui hidup kita, memberikan dampak yang baik bagi dunia ini. Beberapa waktu yang lalu viral dengan demo-demo yang menyatakan Indonesia gelap. Ya, saya percaya kalau Allah bekerja melalui hidup Bapak Ibu Saudara semua, tidak terkecuali satupun, Bapak Ibu bisa menerangi kegelapan itu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Ya, jadi Indonesia gelap dikatakan. Ya, tapi kita melihat kalau Allah bekerja melalui hidup Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya kegelapan itu tidak pernah ada. Ya, karena Tuhan jadikan kita menjadi anak-anak-Nya yang terang, yang memberikan dampak bagi dunia ini, memberikan dampak yang baik bagi dunia ini. Ya, kemudian juga anak muda sekarang juga sedang viral tagar kabur aja dulu. Ya, sekarang ini sedang kabur aja dulu. Bapak Ibu, Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Karena dimanapun Bapak Ibu ada, dimanapun saudara-saudara yang pemuda, pemudi ada, Tuhan menghendaki, Tuhan memakai melalui hidup Bapak Ibu semuanya untuk menjadi terang bagi dunia ini. Jadi Allah bekerja melalui kita, melalui hidup kita. Bapak Ibu, dengan apa yang kita dapat nyatakan kalau Allah itu bekerja melalui hidup kita? Hal yang paling gampang adalah tentu melalui perbuatan-perbuatan kasih. Ya, dunia ini sudah tidak lagi membutuhkan tagline-tagline yang hanya berbicara saja, tapi dunia perlu action. Ya, perlu perbuatan-perbuatan kasih di mana Tuhan bekerja melalui kita, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dapat kita berikan ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan mau melakukan itu bagi kita. Sebab itu coba lihat di sekitar kita Bapak Ibu, dalam lingkungan yang paling dekat dengan kita, mungkin keluarga kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita, lingkungan di mana kita bekerja, kemudian lingkungan di mana kita bergereja, kita ada mungkin dalam komsel. Coba nyatakan perbuatan-perbuatan kasih itu. Karena dunia membutuhkan, ya karena Allah mau bekerja melalui hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dapat kita nyatakan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau kita bisa melakukan hal ini,
saudara sudah bekerja dengan Allah melalui hidup saudara, melalui hidup Bapak Ibu saudara semua. Jadi hal yang sekecil apapun yang dapat kita kerjakan melalui perbuatan kasih, ya kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya, saya lihat seringkali ada tayangan-tayangan dalam YouTube, ya, di mana orang menyatakan kasihnya mungkin melalui pemberian-pemberian yang sederhana. Ya, saya juga melakukan sesuatu yang pernah saya lihat itu menginspirasi untuk saya juga lakukan itu, tapi saya tidak akan ceritakan. Ya, tapi kita melihat bagaimana banyak orang melalui perbuatan kasih itu, dan mereka melihat ya perbuatan yang kita berikan bagi mereka, dan itu menjadi sesuatu yang sangat besar dalam hidup mereka. Mungkin kita pernah lihat tayangan seorang yang hanya memberikan uang mungkin 250.000 kepada seseorang atau 50.000 dalam tayangan YouTube, sampai dia bisa menangis dengan apa yang dia terima. Kenapa? Perbuatan kasih yang nyata. Bapak Ibu, sebab itu kalau kita memang Tuhan gerakan kita untuk melakukan itu, berikan dan lakukan itu. Ya, mungkin kita memberikan, katakanlah uang parkir yang tidak seberapa, tapi mungkin kita memberikan lebih bagi mereka. Mungkin tidak seberapa lebihnya juga, tapi mereka bisa melihat perbuatan kasih kita. Dan kalau itu kita lakukan, itu adalah kehendak Tuhan yang kita mau kerjakan dalam diri kita. Banyak hal yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan mengajarkan kita melakukan itu, kerjakan, dan Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menolong kita untuk memberikan lebih banyak melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dapat kita berikan bagi mereka semua. Bapak Ibu, juga kita bisa melihat ya Allah bekerja melalui hidup kita, ya melalui kesaksian hidup kita. Ya, Allah bekerja melalui kita, melalui kesaksian hidup kita. Ya, sehingga kesaksian hidup kita orang dapat melihat kalau Allah ada dalam diri kita, dan kita bekerja sama dengan Allah melalui kehidupan kita, melalui kesaksian hidup kita. Sebab itu jaga nama baik dengan benar. Ya, jangan mudah menyimpang daripada jalan kebenaran, tapi bertahan ya, karena orang melihat kesaksian hidup kita, dan kita bisa melihat kalau kita bisa melakukan itu, ya Allah bekerja melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, bulan Desember kalau tidak salah, saya punya kesempatan untuk berkunjung ke Nusa Kambangan Bapak Ibu. Ya, saya masuk ke lapas narkotika waktu itu. Ya, orang yang hukumannya luar biasa lah, yang dihukum berapa tahun juga ada. Ada anak Tuhan banyak di sana Bapak Ibu. Ya, lapas itu mungkin kurang lebih menampung 1.000 atau 2.000 ya, tapi ada kurang lebih 50 anak-anak Tuhan di sana dari berbagai negara juga di sana. Bapak Ibu, apa yang dapat menjadi contoh? Kalau anak-anak Tuhan yang namanya si Simon lah, yang namanya Yohanes lah, yang namanya Petrus lah, ada dalam lembaga seperti itu. Ya, jadi jaga itu. Tapi saya percaya dalam kondisi yang seperti itu pun, kalau mereka bertobat, Allah bekerja untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Ya, tapi melalui kesaksian hidup kita, orang melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya, biarlah pada pagi ini kita punya kerinduan supaya Tuhan bekerja melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. Sehingga mungkin tidak banyak hal yang dapat kita kerjakan, tapi kita punya nama yang baik, kita punya integritas yang baik. Ya, negara ini sangat membutuhkan itu Bapak Ibu. Ya, anak-anak Tuhan yang ada dalam kepemerintahan, anak-anak Tuhan yang ada dalam posisi-posisi jabatan dalam pemerintahan ini. Kenapa? Ya, kalau kita lihat keberadaan Indonesia dengan segala yang ada, sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ya, sekarang kalau kita lihat korupsi itu tidak lagi miliaran ya Bapak Ibu ya, triliun. Ya, pada saat KPK menggeledah salah satu pejabat yang kita pikirkan juga tidak terlalu hebat jabatannya, tapi ada ditemukan uang hampir 1 triliun fisik, dan ada 52 kg emas. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, sebab itu mari ya kita punya kerinduan. Mungkin kita tidak memberikan dampak yang hebat bagi dunia ini, bagi Indonesia ini, tapi berdampaklah bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kemudian juga Allah bekerja melalui kita, melalui pelayanan dan pekerjaan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau Tuhan menganugerahkan pelayanan-pelayanan untuk bisa melayani Tuhan sekecil apapun, ya tadi mungkin ada tamborin, ada pemain musik, ada WL, ada singer, ada yang melakukan multimedia dan sebagainya. Tuhan bekerja melalui kita melalui pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab itu pelayanan yang dapat kita terima dalam pelayanan Tuhan, jangan itu jadikan sebuah beban, tapi jadikan sebuah kehormatan. Karena Tuhan memakai kita, pelayanan kita sekecil apapun, saya percaya Tuhan akan menghormati, Tuhan akan menghargai apa yang kita berikan bagi Tuhan melalui pelayanan sekecil apapun. Bapak Ibu, saya tidak pernah lupa satu kesaksian daripada seorang hamba Tuhan, ya, seorang ibu yang selalu datang dalam rumah Tuhan, dan apa yang dia kerjakan selama hidupnya, dia hanya membersihkan gereja, dia hanya menyapu, mengepel gereja. Itu yang dapat dia berikan selama hidupnya. Akhirnya dia sakit, ya, hamba Tuhan datang, dia katakan, sudahlah ibu, jangan ibu lakukan itu semua. Dia katakan, tidak Pak, ya, karena inilah yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Saya nggak bisa jadi WL, saya nggak bisa jadi singer, saya nggak bisa jadi musik, saya nggak bisa melakukan hal yang lain. Saya hanya bisa melakukan pekerjaan ini bagi Tuhan, hanya membersihkan gereja. Tapi dia memberikan hatinya, dia memberikan kasihnya, percayaan kepada Tuhan. Karena itu yang memang dia kerjakan sampai akhir kehidupannya. Dia sakit, akhirnya dia meninggal. Tapi apa yang disaksikan sebelum dia meninggal, dia duduk dekat cucunya, dia katakan, cucu, ya, dia panggil cucunya, dia duduk ke sini. Dia katakan, lihat, kamu lihat nggak? Cuk, kamu lihat nggak? Ya, dia panggil cucunya itu. Kamu lihat nggak? Ada kereta yang menjemput dia. Ada kereta yang menjemput dia. Sebelum dia dipanggil itu, ketika kereta itu datang, dia katakan, lihat, kereta itu datang menjemput saya. Bapak Ibu, saya percaya itu adalah satu hal yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apapun yang Bapak Ibu kerjakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau hal yang seperti itu saja Tuhan menjemputnya dengan kereta, apalagi hal-hal yang lain dapat saudara Bapak Ibu berikan kepada Tuhan dengan ketulusan dan hati kita yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, sebab itu biarlah kita sadar Allah bekerja sampai sekarang melalui pelayanan dan pekerjaan kita. Kerjakan itu dengan baik dan kesungguhan hati kita, dan kita mau memberikannya bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, ada seorang yang diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, diberikan 1 talenta. Dan pada saatnya Tuhan akan panggil mereka semua. Apa yang sudah dikerjakan dengan talenta yang sudah diberikan, karena Tuhan ada, mau bekerja dengan kita melalui talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Yang 5 menghasilkan 5 talenta, yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta, yang 1 dia pendam, dia simpan saja. Kalau kita renungkan, kita pikir kan gak jahat-jahat amat gitu kan. Kan dia gak korupsi juga, itu 1 talenta dia percayakan, dia simpan, dan dia berikan kembali talenta itu. Kalau kita pikir gak jahat-jahat amat. Ya kecuali kalau 1 talenta itu dia pergunakan, kemudian ketika tuannya datang, dia tidak bisa memberikan talenta itu. Tapi Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Ya, hai hambaku yang baik dan hambaku yang jahat. Jadi Tuhan memakai, bekerja melalui kita, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau, ya, dan selagi kesempatan itu masih ada, ya, maka Allah dapat bekerja melalui hidup kita untuk mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, biarlah kita punya hati yang sama pada pagi ini. Tuhan, inilah hidupku. Ya, pakai hidupku untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, bekerjalah melalui hidupku, melalui hidup kita masing-masing secara pribadi, untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dapat kita berikan, melalui kesaksian hidup kita di mana orang bisa melihat hal yang baik, hal yang mulia yang dapat kita lakukan, sehingga itu memuliakan nama Tuhan. Melalui pelayanan Bapak Ibu semua, melalui pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita kerjakan. Mari Bapak Ibu pada pagi ini, ya,
Tuhan ingin dan Tuhan punya kerinduan kalau kita mau dan selagi kesempatan itu masih ada, Allah dapat bekerja melalui hidup kita untuk mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin akhiri dengan firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Allah bekerja sampai saat ini, Allah bekerja sampai sekarang, ya, juga untuk memperlengkapi kita semua dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia bekerja sama dengan kita untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Apa yang berkenan kepadanya. Ya, jadi Allah bekerja sampai sekarang. Mungkin mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, oleh persoalan pergumulan hidup kita, kita tahu bahwa Allah juga ada di sana. Ya, kalau kita lihat dalam surat Roma 8 ayat yang ke-28, coba kalau Bapak Ibu perhatikan ayat itu. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi hal yang tidak baik sekalipun yang terjadi, itu tujuannya hanya satu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita bisa menghayati ayat itu, kita bisa mengimani ayat itu, kita menjadikan ayat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik sekalipun, kita tahu ujungnya Tuhan membawa kita kepada kebaikan. Kalau sudah terjadi seperti itu, kalau sudah akan terjadi seperti itu, apalagi sebetulnya yang membuat kita takut? Ya, karena kita tahu semuanya akan membawa kita kepada kebaikan. Dalam tanda petik hal yang tidak baik sekalipun, seperti yang tadi saya saksikan, dia mengalami kebangkrutan sekalipun, tujuannya apa? Untuk apa? Kebaikan bagi dia, bagi keluarganya, sehingga dimenangkan. Ya, jadi Bapak Ibu, pada pagi ini mari kita belajar. Ya, apapun yang kita jalani, Allah bekerja sampai sekarang. Oleh masalah, pergumulan, persoalan hidup kita, Allah bekerja dalam diri kita. Dan yang penting adalah Allah mau bekerja sama melalui kehidupan kita. Dan itulah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, sehingga anak-anak Tuhan bisa memberikan dampak yang baik, yang boleh memberikan kekuatan, yang boleh memberikan kemenangan, ya, bagi mereka. Ya, dunia ini membutuhkan orang-orang yang seperti itu, yang bisa memberikan dampak yang baik, yang bisa menyatakan kabar baik itu bagi banyak orang. Ya, karena kita tahu bagaimana orang dalam akhir kehidupannya kalau dia tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah pada pagi ini firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kita semua. Ya, sebelum saya serahkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, karena ini kesempatan bagi kita untuk Tuhan memakai kehidupan kita, melalui kehidupan kita, sehingga kita boleh menyatakan pekerjaan Tuhan, ya, melalui kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita boleh menyanyikan pujian ini dengan satu pengertian, menyadari bahwa hidup ini adalah memang sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, sebab itu jangan pernah kita sia-siakan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah melalui kehidupan kita Tuhan bekerja sama dengan kita melalui kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.